What's up everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. In this channel, you're going to see a technical analysis of cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button. By the way teman-teman, pada pembahasan kali ini saya pengen ngebahas tentang token Zilliqa. Terakhir kali saya bahas ini kisaran kurang lebih tanggal 20 Juni teman-teman. Sekarang udah berselang 4 hari kurang lebih. Kita lihat Zilliqa breakout daripada support yang cukup penting yang sudah kita bahas dari beberapa video yang lalu teman-teman tentang ascending channel yang terbentuk di sini ya. Nah, finally dia breakout teman-teman di bawah level itu, dan kita lihat di sini Zilliqa berarti punya potensi untuk meneruskan pelemahan teman-teman. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. By the way, kalau misalkan kalian perhatiin tentang pergerakan Zilliqa terakhir, itu kan sebenarnya dia ketahan nih di level ini teman-teman ya. Dan ini memang dikarenakan juga kalian bisa lihat di sini ada support yang cukup kuat menahan pergerakan Zilliqa gitu. Last time dia sebelum take off itu kan kita lihat ada akumulasi lah ya di kisaran level ini gitu, dan dia terjadi retest terhadap level tersebut sebanyak 3 kali teman-teman. So kalau misalkan sekarang kita ke retest di sini, menurut saya cukup wajar sih teman-teman gitu ya. Selain daripada itu, sebenarnya ini kita perlu lihat dari sini teman-teman. Jadi pada tanggal 20 Juni saya sempat upload video tentang Zilliqa ini teman-teman, dan di situ saya infokan bahwa if we looking at this chart, the price is forming a pattern that we called as descending triangle pattern. Nah, descending triangle pattern tuh yang ini teman-teman ya. Nah, ini terjadi di time frame 4 jam. Nah, descending triangle pattern itu punya kecenderungan yaitu cenderung turun jika terjadi pattern seperti ini teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya kalian lihat, nih ini ada cara mengukurnya ya, cara measuring teknik untuk kita dapetin profit targetnya seandainya si Zilliqa bisa di short. Berarti entry point-nya kita adalah pada saat dia breakdown di level supportnya itu. Dan kalau kalian lihat sekarang teman-teman, nah Zilliqa drop gitu ya, dan bener-bener sesuai banget sama perhitungan yang disebutkan gitu. Jadi selain kita breakout yang ini teman-teman ya, rising wedge pattern, kita juga breakout si ini ya, descending triangle pattern gitu. Sebenarnya nggak terlalu valid gitu. Kenapa saya bilang nggak terlalu valid? Karena pada dasarnya kita bisa lihat di sini level bottomnya tuh nggak disentuh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ukur dari sini teman-teman, nggak ada salahnya sih. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kalian ukur kayak gini pun ya nggak ada masalah juga gitu. Kita ngukur triangle berarti dari sini teman-teman, alright. Dan kalau misalnya kalian geser ya, by the way targetnya sampai juga sih di kisaran level itu teman-teman. Oke. So for now triangle ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Yang pasti dia secara target level sudah tercapai teman-teman, dan itu berada di kisaran kurang lebih level $0.059 daripada si Zilliqa, atau $0.06 gitu. Sebenarnya sesuai sih dengan apa yang kita ekspektasi, terutama pada saat saya bikin di sini teman-teman ya. Saya udah info tuh, this could indicate a bearish movement if the support couldn't hold, but in the daily time frame we also expecting a strong rebound gitu. Strong rebound tuh dalam arti yang ini teman-teman ya, si ascending channel ini yang sudah terbentuk sejak lama. Cuma sayangnya karena kita juga ke rejectnya terhadap si exponential moving average, kalian bisa lihat juga di sini ya kan, ini yang 55, 21 dan 34 kita ke reject, otomatis itu ngedorong si Zilliqa untuk jatuh lebih dalam lagi teman-teman. Alright. Selain daripada itu, kalian perlu lihat dari segi hourly-nya gitu. Basically almost semua crypto saat ini itu patternnya kurang lebih sama ya. Dia ngebentuk semacam, kita bisa bilang ini kayak head and shoulders ya teman-teman. Dan dia breaknya ke atas, kita bisa ukur dari sini, dan kita possible ngelihat dari level breaknya ya, kita possible ngelihat kondisi ini bisa terjadi teman-teman ya. Dan berdasarkan momentumnya sendiri itu sudah mulai terbentuk, dimana kita create yang namanya low, kemudian higher low, di sini higher high gitu teman-teman. So mungkin kita akan ngeliat pergerakannya kayak gini ya, this is gonna be our higher high dan ini higher low, tapi syaratnya adalah dia harus close dulu nih di atas exponential moving average 55, 34 dan juga 21 teman-teman. So kalau misalnya kita lihat di sini ada penguatan, maka dia wajib banget close di atas itu untuk kita bisa balik lagi ke level-level yang cukup penting daripada si Zilliqa-nya itu sendiri, right? Selain daripada itu, saya pengen remind lagi teman-teman dari segi time frame. Kalau daily
di sini kita lihat ada beberapa potential resistance untuk kita ya. Sebenarnya kita cukup tarik dari ini ya, dari high swing high ke swing low daripada si pergerakannya si Zilliqa ini menggunakan Fibonacci, dan kalian bisa dapat beberapa level yang potensial menjadi level support dan resistance kita gitu teman-teman. Berikutnya kalau misalkan dia crash dan dia drop di bawah level ini teman-teman, maka kita bisa lihat si Zilliqa itu at least akan turun dan ngetes sampai ke level kurang lebih 161,8%-nya. Dan itu kalau misalkan di sini teman-teman kita bisa lihat ya, based on level di sini. Oke, kita bisa dapat gambaran bahwa ini menjadi next supportnya kita, dan itu berada di kisaran kurang lebih level 0,02 dolar teman-teman. Dari penurunan sekarang berarti kita bisa turun sampai 0,05 dolar lagi ke bawah if itu breakout teman-teman. Nah, kita kan hopefully dia nggak breakout nih. Kalau misalnya dia nggak breakout, ya kita bisa lihat dia adanya penguatan kembali lah gitu teman-teman. Oke. Nah, selain daripada itu, beberapa garis ini saya akan hilangkan dulu. Sorry, Fibo saya tetapin ya. Untuk rising wedge juga saya ilangin karena kebetulan sudah ini. Nah, kita masih hoping bahwa ini menjadi level C wave-nya dia ya, dari ABC correction di sini teman-teman. Dan ini berarti menjadi level wave yang keempat juga terhadap si Zilliqa. Saya akan review sedikit dari time frame weekly-nya. Kalian bisa lihat ini wave 1, wave 2 ya, ABC correction, terus wave 2, wave 3, ABC correction teman-teman. Nah, sekarang potentially kita harus melihat dia survive dan bertahan di atas level ini teman-teman, karena seperti yang kalian lihat di sini ya, ini jelas banget kalau misalnya dari time frame weekly-nya dia membentuk semacam range di sini dan bisa jadi berdampak terhadap kita di sini teman-teman, kurang lebih untuk si Zilliqa. So saya balik lagi ke daily karena ada yang mau saya tunjukin juga teman-teman. Dari segi pola yang terbentuk menurut saya gitu ya, ini sih kelihatannya kita membentuk semacam, kalau bisa dibilang mungkin falling wedge pattern ya, either itu falling wedge pattern atau ya mungkin lebih ke falling wedge pattern, bener teman-teman. Jadi ini kita ukur dari sini teman-teman ya, bisa juga sebenarnya dari tailnya, cuman lah let's say kita ukur dari sini gitu. Nah, ini badannya sedikit ke cross ya, kalian bisa lihat di sini. Sebentar saya akan hilangkan indikator mungkin ya biar enak dilihat. Ya indikator dulu saya hilangin. First kalian bisa lihat di sini resistance holding the price gitu ya, ini holding the price, jadi dia nggak bisa naik lebih tinggi gitu. Sementara di sini adalah level supportnya yang nahan pergerakan si Zilliqa itu sendiri. Kalian bisa lihat juga di sini potensial akan ketahan teman-teman. Dan kalau misalkan kita bermain benar-benar di dalam pattern ini, berarti kita ada potensi ngelihat dia untuk ngefly gitu atau rebound ya, dengan kondisi seperti ini teman-teman. Jadi falling wedge pattern ya. Falling wedge pattern itu bukan karena namanya falling berarti turun ya, justru dia sebenarnya kecenderungannya adalah bullish teman-teman. Ini kayak gini kurang lebih tuh ya, dari naik continuation pattern, dia sudah turun, ketika menyempit di level bottomnya dia akan breakout. Nah, breakout itu bisa dua kemungkinan, either dia breakoutnya ke level atas atau mungkin dia breakoutnya ke level bawah teman-teman. Tapi potentially karena bullish falling wedge pattern, balik lagi namanya aja udah bullish ya, berarti kecenderungannya adalah menguat gitu, karena memang dasarnya kita datang kan dari uptrend nih ya kan, before dia mulai start kebentuk semacam falling wedge pattern ya. So kalau misalkan dia breakout, targetnya kemana itu ya, targetnya kurang lebih kita bisa ukur dari kisaran panjangnya si ini teman-teman ya. Sebenarnya sih ini kalian bisa biasanya kalau misalnya falling wedge pattern itu dia akan kembali lagi ke level awal gitu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan garis kurang lebih kayak gini, nah dia potentially nggak balik lagi ke kisaran level tersebut teman-teman ya, tergantung dari breakoutnya di mana gitu, dan itu bisa pengaruh terhadap kita gitu ya. So ini kurang lebih yang bisa dilihat daripada si Zilliqa saat ini. So hopefully kita bisa bertahan di atas level 0,6 dolar ini dulu, dan kita bisa lihat dia hopefully bisa bertahan di atas level 0,87 dolar ya, karena ini juga merupakan resistance yang cukup kuat teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kita holding di atas level itu alias kita balik gitu ya, maksudnya kita breakout artinya breakoutnya banyak loh teman-teman ya, breakout falling wedge pattern juga, terus breakout dari si exponential moving average juga gitu, mungkin kita akan ngetes di level tersebut. So itu aja update saya seputaran Zilliqa terkait dengan breakdown yang terjadi kemarin. Hopefully Zilliqa bisa segera recovery dan semoga teman-teman hodlers bisa segera untung. So itu aja yang bisa saya update. Mudah-mudahan teman-teman suka. If you guys like, please leave your thumbs up. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan I think itu aja cukup ya. I'll see you guys again in the next video. Have a nice day and cheers.